Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 2. Kita akan bahas tentang image recognition sama CNN. Langsung saja kita masuk ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 2. Kita akan bahas tentang image recognition dan maaf lupa. Kita akan bahas pertemuan 2. Kita akan bahas tuh image recognition dan convolutional neural networks. Nah, dari materi ini kita bahas apa sih? Nanti kita akan lihat hasilnya. Sekarang kita langsung aja ke prakteknya. Pakai seperti biasa pakai Google Colabs. Nah, ini kalian ikutin aja di di video ini, codingan ini kalian ikutin aja. Nah, perlu diingatkan, kalau mau coding di Google Colab ini kalian harus hati-hati codingnya ya, terutama indentasinya, karena salah masukin indentasi aja atau kurang atau kelebihan indentasi aja atau nggak sengaja ketep atau apapun aja, itu bakalan beda hasilnya, bahkan bisa salah malah error gitu. Nah, sebenarnya ada fitur-fitur ada fitur-fitur tambahan biar codingnya tuh gak bosen gitu loh, gak bosen. Nih kayak misalnya kayak biasanya kan kalau ini kan ada animasi-animasi gitu kan. Nah, ini bisa kalian tambahin animasinya gitu loh. Jadi kayak kalian ngodingnya tuh gak bosen, gak boring gitu loh. Nah, ada kayak gini-gini nih. Tapi kalau kalian merasa keganggu atau gak mau ada yang animasi yang lebih, maunya polos gitu aja, kalian boleh matiin aja langsung ke no power, langsung dihilangin aja. Terus kalian rubah itu dulu, runtime-nya itu kalian rubah ke GPU dulu, ke GPU dulu. Kalau masih non, ke GPU dulu. Kalau pas dibuka udah langsung GPU sih udah aman-aman aja. Karena kenapa? Karena kalau runtime-nya masih non, itu nanti proses runningnya itu lama gitu loh, prosesnya lama. Kalau berubah ke GPU kan ya bentar, cuman ya paling 3 detik kelar gitu. Kalau masih non itu bisa lama, gak tahu berapa menit, itu variasi. Nah, oke, langsung saja ke codingannya. Yang pertama seperti biasa kalian import library dulu, import library-nya ini nih, import library 2 ini seperti biasa SOS. Nah, ini seperti biasa pakai import matplotlib splt, pakai terus import numpy snp. Nah, ini kira buat yang ini buat tampilin tabel, array dan lain-lain. Seperti biasa mode sekuensial, layarnya nih layer tampilannya optimasinya pakai Adam. Nah, ini data collection. Ini kita pakai import datanya pakai Java 10. Terus kalian load datanya. Nah, ini kan karena ini saya udah running dari sebelum saya udah running. Jadi sebelum saya lakukan recordingnya saya coba dulu, takutnya error. Nah, ini kita pokoknya kalau nulis coding ini jangan sampai typo. Sekali lagi saya bilang di awal, pokoknya kalau mau nulis codingnya jangan sampai typo, kelebihan indentasi atau kurang indentasi atau yang gak sesuai sama yang codingan yang di video ini deh. Karena kalau nggak gitu codingannya bisa error atau nggak bakal keluar hasilnya gitu. Seperti biasa ya, kalian running per cell atau di run all boleh, tapi lebih mending run all sih, karena biar semuanya masuk itu ke runtime semua gitu loh. Paham kan sampai sini? Runtime semua tuh, semua codingannya tuh masuk gitu loh semua, jadi semuanya ke running, nggak satu-satu. Kalau satu-satu kan atasnya bisa, ke bawahnya enggak gitu. Pokoknya runtime all tuh yang ini maksudnya, jadi bisa semuanya kena, semuanya kena gitu, jadi nggak setengah-setengah. Nah, ini kan angkanya kan masih banyak banget nih, banyak banget. Nah, terus kita normalisasi kayak biasa, kayak waktu pertemuan kemarin. Jadi biar datanya tuh terdiri dari 0 sampai 1 seperti biasa.
kayak gini kuningannya. Ini untuk yang X. Nah kalau ini yang ini di kategori K lagi kayak biasa, biar 0 sama 1 doang. Nah ini munculnya kayak gini. Terus kita bikin modelingnya nih. Nah kita modelingnya itu untuk bikin model layer, pokoknya bikin model layer deh. Ini input shape nya kita masukin 32 sama 3. Nah yang ini, kalau yang ini itu buat layer 1, ini layer 2, ini layer 3, ini layer 4. Nah ini kan nanti semuanya akan masuk ke button yang ini nih, masuk ke apa sih, kayak mode variabel gitu. Mana kalian ikutin aja. Terus output kita pakai munculnya hasilnya pakai yang ini, mode masuk ke cnn.summary, bakal akan muncul hasilnya. Nah untuk hasilnya bener apa enggak, kalian harus samain hasil yang ada di video ini. Sana parameter 448 pokoknya sama semua, shape nya sama semua, outputnya sama semua, layer type nya sama semua. Pokoknya kalau ada yang sama berarti kalian cek lagi ada yang salah atau enggak, atau ada yang typo atau enggak, kayak gitu. Terus lanjut, nah kita compile nih optimizer, loss metricnya dan lain-lain. Terus kita buat pengujian transfer datanya. Mana transfer data gitu, sebentar, mohon maaf agak lupa saya. Pokoknya ya ini kita deklarasiin dulu kalau kompilernya dengan optimizernya Adam. Terus lossnya kategorikal, terus matriksnya akurasi, kita bikin akurat. Terus hits mode fit, epochnya berarti kita melakukan transfer data atau pengujian tes sebanyak 25 dengan pengurang pengujiannya adalah 100. Nah kita menggunakan validasi data dengan menggunakan variabel xTest dan yTest. Nah kalian tungguin tuh epochnya sebanyak 25, berarti kita akan melakukan pengujian data sebanyak 25. Nah kalian tungguin tuh. Nah yang tadi saya bilang di awal banget, fungsinya kita rubah rantai jadi GPU adalah ini, kalian pas melakukan proses epoch ini nih, ini kita butuh cuma 3 detik doang, cuma sebentar doang, 3 detik udah kelar. Kalau rantainya masih ini masih itu bisa sampai berapa menitan, saya belum nyoba sih, tapi ada kemungkinan waktunya sampai segitu, kelamaan dong. Ini 125 aja udah lama gitu. 3 detik kan cepet lah. Ini 25 udah lumayan lama loh, pada 3 detik doang gitu. Jadi GPU adalah cara yang paling worth it. Nah sekarang lanjut kita bikin modelnya, evaluasinya. Kita bikin akurasi dari hasil dari epoch ini nih. Kita dapat lossnya 1,0045, akurasinya 0,6, lossnya 0,9, akurasi 0,66. Nah kita bikin akurasinya, akurasinya rata-rata dari epoch ini berapa sih? Nah akurasinya kita rata-rata 66,9, berarti sekitar kalau ditaksirkan itu sekitar 67%. Terus kita bikin grafik untuk akurasinya, terus kita juga bikin akurasi untuk lossnya. Nah untuk akurasi, kalau akurasinya naik semua itu akurasinya benar. Kalau lossnya kalau lossnya ke bawah itu, kalau lossnya ke bawah nih, grafiknya ke bawah itu benar. Sebaliknya kalau kebalikannya berarti itu ada yang salah. Kalian harus coba cek lagi gitu, cek lagi di bagian entah itu epoch atau semuanya. Dengan solusinya yang pertama adalah kita pasti runtime all dulu biar ketahuan hasilnya. Pokoknya akurasi itu makin naik grafiknya maka makin bagus akuratnya, maka makin akurat. Predisinya begitu. Kalau loss makin ke bawah maka lossnya semakin kecil, karena loss ke bawah tuh makin ke bawah makin kecil lossnya, jadi ada kemungkinan mungkin salah atau apa, kemungkinan kecil. Kalau akurasi ada kemungkinan kalau akurasi makin besar berarti ada kemungkinan data tersebut tuh akurat, data secara akurat. Kalau loss berarti data yang gagal
atau nggak akurat tuh kemungkinan kecil. Sampai sini paham ya? Pokoknya kelihatan banget dari alur grafiknya dari akurat sama loss. Nah sekarang kita bikin prediksinya dari hasil ini kita bikin prediksinya. Jadi kita prediksinya itu dari sebuah atau sebuah data kita memprediksi ini data ini bener nggak sih, prediksi kita bener nggak sih, akurat nggak sih dari data yang kita udah sajikan gitu. Pertama kita pasti dictionary label dulu, kita masukin beberapa label, kita pakai dictionary ya. Yang pertama ada airplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, and truck. Truk ya, truk. Nah kita pakai prediksi, kita akan memprediksi si sebuah data akurat gak sih, prediksi kita bener gak sih gitu. Kayak ikutin aja codingannya, terus kalian munculkan dengan predik. Kalau ada yang salah berarti kalian random out dulu. Nah kelihatan kayak sini nih, ini kan true. Kita prediksi, kalau saya bacanya kayak gini, prediksi adalah katak. Ini gambarnya apa? Katak kan, berarti benar katak dong. Prediksi berarti kebenaran dan prediksinya benar 100%, berarti ini benar si katak. Nah ini prediksinya burung, turunnya burung, prediksinya burung. Ini burung nggak sih? Ini gambarnya bentuknya blur sih, jadi nggak terlalu kelihatan banget. Jadi turunnya bird. Nah ini turunnya nih automobile. Harusnya sih otomotif sih. Masa otomotif, prediksinya otomotif. Di gambar otomotif bukan, atau otomobil bukan. Kalau ternyata benar berarti itu otomobil. Terus di gambar ini kalian lihat apa? Ini kucing kan? Kita memprediksi, wah ini kucing nih, ini kucing. Terus pas turunnya kucing. Kalau ini pas lihat kucing, oh turunnya cat. Oh berarti prediksi dan kebenaran itu benar. Terus kalian coba running lagi. Oh, kalau ketemu kalian ini berarti kalian random out dulu. SOS. Memang rada lama untuk runningnya, rada lama. Jadi saya ambil kesimpulan dari materi ini adalah, jadi image recognition sama CNN itu atau convolutional neural network itu berarti kita akan memprediksi suatu data, menyesuaikan suatu data, bahwa data ini bisa dibaca oleh mesin dengan cepat gitu loh. Jadi kan ini kan belajar mesin ya, jadi si mesin ini mengenalkan si suatu data ini data apa sih gitu loh. Terus kita kasih prediksi, ini kita prediksi nih misalnya kita ngasih data gambarnya mobil, jadi si mesin ini langsung baca nih beneran mobil nggak sih, dengan beneran data ini gambarnya mobil nggak sih, dengan kita sajikan dengan sintaks-sintaks yang kita tadi jelaskan. Oke gitu, ini emang rada lama sih, tungguin aja dulu deh, karena yang lama di sini adalah epoch. Epoch aja lama, coba tuh. Jadi proses kalau di GPU kan cuma gitu doang kan. Kalau pedinot kan paling cuma saya sini ya, kelamaan aku keburu jenggotan kalian. Kalau belum berubah ke GPU ya ini aja, kalau GPU 3 detik aja 25 aja menurut saya ini udah kok lama banget selesainya, apalagi di non itu cuma satu ini aja udah berapa menit gitu loh. Nah tuh, ini kadang suka bisa beda-beda ya akurasinya tergantung ini. Kalau di ke bawah ini emang akurasi ada suka beda-beda, tapi kalau yang ini harus sama, yang di model ini harus sama. Kalau ke bawah mungkin ya beda, it's okay lah, karena kan ya tiap prediksi kan nggak selalu benar 100% gitu. Nah ini ya nih kadang ada prediksinya salah, hasilnya juga salah gitu loh. Nggak selalu, mana kalau prediksi kan ya kita tahu prediksi itu nggak selalu benar 100%, pasti ada salahnya dong gitu. Ini pasti akurasi juga berubah kan nih, jadi
67,69 berarti 68% lah, 68%. Nah, boleh nih model kayak gini nih, karena ini salah nih tuh truk, padahal ini gambarnya apa, kapal. Coba padahal gambarnya kapal, prediksinya truk, padahal ini kapal loh, padahal ini kapal. Nah kalau yang ini kita mau prediksi ini si rusa dari mana, orang fotonya pesawat jet, malah turunnya airplane. Nah bener berarti tuh prediksinya salah, tapi kalau pengujian kebenarannya airplane ya benar. Terus nih prediksinya kita otomotif, kita cek kebenaran editornya otomotif, bener kan ya udah, berarti kebenarannya ini benar 100%, prediksi kita masuk gitu. Dah, kurang lebihnya gitu aja. Kalian coding aja, ikutin, kalian pause aja pas dia masuk ke codingannya ini, kalian pause aja, kalian ikutin aja. Karena kalau yang koleksi ini kalian running dulu, kalian download dulu datanya, yang pasti kalian download dulu datanya, maksudnya di running dulu, karena kan mau proses download data, baru kalian compile yang ini untuk khusus data collection ini. Ini juga sama, atau processing juga sama, ini juga sama, kayak untuk kategori juga sama. Nah untuk modeling seperti biasa kalian running dulu, terus masukin ini kodenya, sintaksnya, keluarlah ini. Mana yang ini harus sama ya, 48 ke bawah sampai sekian kayak gitu. Ini juga sama, import juga sama. Terus evaluation kalian bikin, karena ini kan kalau akurasi kan nggak semuanya sama, bisa beda-beda. Ini juga sama grafiknya. Pokoknya kalau grafik akurasinya ke atas tidak naik turun, pokoknya konstan ke atas, pokoknya itu berarti data kalian benar. Begitupun juga yang loss ini, kalau ke bawahnya konstan gak ada naik turun, itu apalagi yang si biru ini nih, kalau nggak naik turun atau konstan kayak gini berarti benar. Kalau naik turun atau kebalik gitu berarti ada yang salah gitu. Terus ini buat modelnya, ini buat model prediksinya kayak gitu. Yaudah gitu aja. Oke, thank you. Oke, sekian video dari materi ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Apabila ada kesulitan bisa kalian tanyakan di sesi Google Meet nanti. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.